Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Muhammad Imron Rasyadi, MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah ilmu pendidikan, dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 9 izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, nama anggotanya Nur Kamilah, NIM 2220152. Yang kedua, Dini Safika Putri 222044141. Yang ketiga, Rahma Najma Milati, NIM 2220124. Yang terakhir, saya sendiri, yaitu Muhammad Nasrul Ihsan, NIM 2220112. Baik, yang materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, pemikiran klasik tentang pendidikan. A. Empirisme. Empirisme berasal dari bahasa Latin, asal katanya empiri, yang berarti pengalaman. Aliran ini dipelopori oleh John Locke pada tahun 1632 sampai 1704. Filosof kebangsaan Inggris yang terkenal dengan teorinya tabula rasa, artinya meja berlapis lilin yang belum ada ditulis di atasnya. Menurut konsepsi empirisme ini, pendidikan adalah maha kuasa dalam membentuk anak didik menjadi apa yang diinginkannya. Pendidikan dapat berbuat sekehendak, artinya seperti ahli patung yang memahat patung dari kayu, batu, atau bahan lainnya menurut sesuka hatinya. Contoh lain misalnya anak kembar yang dipisahkan oleh orang tuanya sejak kecil pada lingkungan keluarga yang berbeda. Oleh karena itu, aliran ini dinamakan aliran optimis dalam pendidikan. Menurut John Locke dalam Bilsen 1910, hak-hak yang perlu diperhatikan dalam pendidikan adalah: 1. Pendidikan harus diberikan sejak awal mungkin. Yang kedua, anak didik harus diamati dari dekat. Yang ketiga, pembiasaan dan latihan lebih penting daripada peraturan, perintah, atau nasihat. Materi selanjutnya akan dilanjutkan Mbak Rahma Najma Milati. Monggo. Saya Rahma Najma Milati dengan nomor induk mahasiswa 2220124 akan melanjutkan memaparkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu Mas Nasrul Ihsan. Pemikiran klasik tentang pendidikan yang kedua yaitu nativisme. Nativisme berasal dari bahasa Latin yaitu natives, yang berarti terlahir. Aliran ini dipelopori oleh Schopenhauer, seorang filosof kebangsaan Jerman yang lahir pada tahun 1788 dan wafat pada tahun 1880. Beliau berpendapat bahwa pendidikan ialah membiarkan seseorang bertumbuh berdasarkan pembawaannya. Seseorang akan berkembang berdasarkan apa yang dibawanya sejak lahir. Yang ketiga, naturalisme. Naturalisme berasal dari bahasa Latin yaitu nature, yang artinya alam, tabiat, dan pembawaan. Aliran naturalisme dipelopori oleh Jean Rousseau yang lahir pada tahun 1712 dan wafat pada tahun 1778. Filosof ini berasal dari bangsa Prancis. Aliran naturalisme dinamakan juga nativisme. Sedangkan nativisme merupakan aliran yang meragukan pendidikan untuk perkembangan seseorang karena
dia dilahirkan dengan pembawaan yang baik. Yang keempat, aliran konvergensi. Aliran konvergensi berasal dari bahasa Inggris, asal katanya konvergensi. Artinya pertemuan pada suatu titik. Aliran ini dipelopori oleh William Stern, seorang ahli pendidikan dari bangsa Jerman. Beliau lahir pada tahun 1871 dan wafat pada tahun 1937. Aliran ini mempertemukan atau mengawinkan dua aliran yang berlawanan di antaranya nativisme dan empirisme. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Safika Putri, NIM 2220141. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi atau penjelasan materi yang telah disampaikan oleh pemateri sebelum saya, yaitu Mbak Rahmana Jumamilati. Menurut teori konvergensi, pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan oleh lingkungan kepada anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan untuk mencegah perkembangan potensi yang buruk. Yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan dari lingkungan yang sesuai untuk perkembangan bakat itu, dan sebaliknya, lingkungan yang baik tidak akan menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau memang pada diri anak tidak terdapat bakat yang diperlukan untuk mengembangkan itu. Selanjutnya, pengembangan baru tentang pendidikan. Ada beberapa aspek. Yang pertama, pengajaran alam sekitar. Gerakan pendidikan yang mengajarkan anak didik dengan sekitarnya adalah gerakan pengajaran alam sekitar. Yang kedua, pengajaran pusat perhatian. Di sini anak harus dididik untuk hidup dalam masyarakat dan dipersiapkan dalam masyarakat. Anak harus diarahkan kepada pembentukan individu dan anggota masyarakat. Oleh karena itu, anak harus mempunyai pengetahuan terhadap diri sendiri atau hasrat cita-cita dan pengetahuan tentang dunianya, seperti lingkungannya, tempat hidupnya, di hari kedepannya. Yang ketiga, sekolah kerja. Gerakan sekolah kerja ini dapat dipandang sebagai titik kulminasi dan pandangan-pandangan yang mementingkan pendidikan keterampilan dalam pendidikan. Dan yang keempat, pengajaran proyek. Dalam pengajaran proyek ini, anak dibebaskan menentukan pilihannya terhadap pekerjaannya, merancang serta memimpinnya. Proyek yang ditentukan oleh anak tersebut dapat mendorongnya mencari jalan pemecahan bila ia menemui kesukaran. Dengan begitu, anak dengan sendirinya akan giat dan aktif karena sesuai dengan apa yang diinginkannya. Perkenalkan, nama saya Nur Kamila, NIM 2220152. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Safika. Pemikiran baru tentang pendidikan. Yang E, homeschool. Homeschool berasal dari bahasa Inggris, yaitu home dan school. Homes yaitu berarti rumah dan school berarti bersekolah. Jadi homeschool berarti bersekolah di rumah. Maksudnya yaitu kegiatan yang biasanya dilakukan di lingkungan sekolah itu sekarang dilakukan di rumah. F, sekolah alam. Sekolah alam merupakan sekolah yang dibangun untuk upaya mengembangkan pendidikan yang dilakukan di alam terbuka agar pengetahuan pembelajaran
dan pembelajaran dari semua makhluk hidup di alam tersebut. Berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Pendidikan berasrama. Pendidikan berasrama yang biasanya disebut boarding school. Boarding school adalah sistem sekolah dengan asrama, di mana peserta didik dan juga para guru dan pengelola sekolah itu ditempatkan di satu asrama yang berada dalam lingkungan sekolah dalam kurun waktu tertentu. Biasanya suatu semester diselingi dengan liburan dalam 1 bulan sampai menambahkan sekolahnya di lingkungan sekolah. Para siswa dapat melakukan interaksi kepada peserta didik dan para guru setiap saat. Pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan, yaitu pendidikan inklusi itu pendidikan yang dimiliki atau kesempatan yang dimiliki kepada orang-orang yang mempunyai kelainan tapi mempunyai kecerdasan atau skill-skill tertentu. Pengaruh pemikiran baru. Pengaruh pemikiran baru tentang pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia telah dikemukakan bahwa gerakan baru dalam pendidikan tersebut terutama berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Namun dasar-dasar pemikirannya tentulah menjangkau semua segi dari pendidikan, baik aspek konseptual maupun aspek operasional. Sebab itu mungkin saja gerakan-gerakan itu tidak diadopsi seutuhnya di suatu masyarakat atau negara tertentu. Namun aspek pokoknya menjiwai kebijakan-kebijakan pendidikan dalam masyarakat atau negara itu. Sebab sebagai contoh yang telah dikemukakan pada setiap paparan tentang gerakan itu untuk Indonesia seperti muatan lokal dalam kurikulum untuk mendekatkan peserta didik dengan lingkungannya, berkembangnya sekolahan kejuruan, pemupukan semangat kerja, sama multidisiplin dalam menghadapi masalah dan sebagainya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.